Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, tibtum wa taba sa'yukum wa tabawwa'tu minal jannati manzila. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berkenan kembali untuk mengumpulkan kita pada kesempatan yang istimewa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan kepada kita keimanan, selalu menambahkan kepada kita keikhlasan, selalu menambahkan kita hidayahnya untuk menapaki jalan kebenaran ini. Apabila di dalam kehidupan kita merasa kok sendiri, apabila di dalam kehidupan kita merasa iki sakjane aku pengen dadi wong apik tapi kok ketoke ora kancane. Jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang juga pernah dilewati para sahabat, yang pernah dilewati para rasul, yang pernah dilewati para ulama. Mereka ada. Jadi kalau para ulama menggambarkan jalan ketika kita menapaki agama lurus, ya Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi kelihatan lempeng, luas, dan mungkin gelap. Ketika kita ingin menapaki, ingin menjadi seorang yang baik, benar-benar baik, jalan itu kadang tengok kanan, tengok kiri, kok ora enek sing ngancani aku. Ya. Jangan khawatir. Di depan kita, ya, berjaya puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, di depan kita sudah jutaan orang, miliaran orang melewati jalan ini, ya, sebagaimana yang kita tempuh. Jadi jangan pernah merasa sendiri di dalam kebenaran. Karena apa? Karena banyak sekali teman-teman kita. Yang diperlukan adalah bagaimana kita selalu mengupgrade. Yang diperlukan bagaimana kita menambah keimanan kita dengan selalu berkumpul dengan teman-teman yang baik. Karena jamaah sekalian, salah satu yang disesali nanti kita di akhirat adalah bagaimana ketika kita hidup di dunia, ternyata teman-teman kita tidak baik. Dan itu ternyata yang dialami salah satu kerabat terdekat Nabi kita Muhammad SAW. Paman beliau, ya, paman beliau siapa? Abu Thalib. Ketika kita membaca sirah, ketika kita membaca sejarah, manusia yang paling semangat membantu dakwah Nabi kita Muhammad SAW adalah pamannya sendiri, Abu Thalib. Tapi ketika kita membaca sejarah lagi, ternyata Abu Thalib tidak berkesempatan untuk masuk memeluk agama Islam. Meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan musyrik. Padahal beliau selalu mendukung dakwah Nabi. Kalau ada yang macam-macam dengan Nabi, Abu Thalib selalu pasang badan. Siapa yang berani melawan keponakanku? Ya, istilahnya kalau di dalam bahasa kita, maka langkahi dulu mayatku. Tidak pernah absen di dalam membela dakwah Nabi. Akan tetapi apa? Akan tetapi ketika ajal menjelang, ada Nabi di sisinya, beliau berkata, wahai pamanku yang tercinta, Qul la ilaha illallah. Ya, katakan apa? La ilaha illallah. Kenapa? Uhaju biha wajhallah. Dengan kalimat la ilaha illallah, saya bisa membantumu nanti ketika di akhirat. Saya bisa apa? Saya bisa, ya, membantumu masuk ke surga ketika nanti engkau meninggal. Tapi ternyata jamaah sekalian, selain ada Nabi Muhammad SAW di sisi paman beliau, ternyata juga ada banyak sahabat-sahabat karibnya Abu Thalib. Abu Thalib adalah salah satu pembesar kaum Quraisy. Maka teman-teman dekat beliau adalah pembesar-pembesar yang lain juga, yang ternyata pada saat itu, ya, masih jarang yang masuk Islam. Ketika akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masya Allah jamaah sekalian, ini adalah salah satu kenikmatan iman. Jadi ketika ada mubalik, ada khotib, ya, ada penceramah, ya, sangat sering diulang ketika membuka apa ceramahnya, ya. Mari kita syukuri, ya, nikmat Islam, nikmat iman.
mudah diucapkan di lidah, mudah diucapkan begitu saja. Apabila kita memanai dalam-dalam, Masya Allah, ini nikmat yang sangat agung. Berapa banyak manusia ya yang hidup bersama kita pada saat ini yang ternyata belum berkesempatan menikmati agama Islam, yang ternyata belum berkesempatan mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu satu-satunya pintu ya, satu-satunya kunci ya, ngapunten, satu-satunya kunci untuk masuk pintu surga. Tanpa la ilaha illallah, tanpa kalimat syahadat, tidak akan seseorang masuk neraka, tidak akan seseorang masuk surga ya, seperti itu. Akan mengucapkan la ilaha illallah ya, pembesar-pembesar yang lain yang ada di sekeliling beliau, teman-teman karib beliau, sahabat-sahabat beliau, paman Nabi kita Muhammad SAW ya, akan mengucap apa yang dilakukan kawan-kawan yang lain. Yang dilakukan adalah, hei Abu Thalib, kamu mau masuk agama Islam ya? Hei Abu Thalib, kamu pengen mengingkari ya agama nenek moyangmu. Hei Abu Thalib, ini agama yang kita peluk ini dari sesepuh-sesepuh kita. Kamu nggak malu nanti sama mereka? Akhirnya apa? Akhirnya Abu Thalib meninggal di dalam keadaan musyrik, tidak sempat mengucap la ilaha illallah. Dan ini adalah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Bagaimana keistimewaan tauhid, bagaimana keistimewaan akidah, bagaimana nikmatnya ketika kita ya bisa terlahir menjadi seorang muslim. Banyak orang di luar sana memperjuangkan akidahnya ya. Kita yang terlahir di lingkungan muslim, Masya Allah, alhamdulillah, masyarakat kita semangat untuk menunaikan syiar-syiar agama Islam. Kita bisa lihat teman-teman kita di luar negeri ya, pengen menampakkan syiar Islam saja susah ya, menampakkan sedikit langsung dianggap teroris. Dan banyak hal-hal yang lain yang harus kita syukuri di Indonesia ini. Tumbuh di lingkungan Islami ya, masyarakat yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Masjid azan berkumandang di mana-mana ya. Di Eropa, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, nggak ada azan ya. Teman-teman kita di sana, mereka kalau mau sholat gimana? Mereka selalu sedia dengan HP. Yang azan apanya? HP, bukan masjid. Karena masjid dilarang mengumandangkan azan ya, kecuali untuk beberapa negara, ada beberapa yang sudah memperbolehkan untuk dikumandangkan azan. Indonesia, Masya Allah ya, bersahut-sahutan azan itu. Inilah kenikmatan kita sebagai seorang muslim. Di sini kita memulai bab yang kedua ya. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum, dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman atau kemusyrikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ketentraman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jalan hidayah. Semoga kita yang berkesempatan untuk menyimak kajian pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk meniti jalan hidayahnya. Nikmat keimanan, kita tidak perlu Bapak Ibu sekalian susah-susah jadi seorang muslim ya. Kita lahir, Bapak Ibu kita muslim, kita sudah otomatis menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Teman-teman kita di luar sana banyak sekali yang memperjuangkan keislaman mereka, menyembunyikan keislaman mereka ya. Berjuang demi akidahnya, diasingkan dari masyarakatnya, diusir dari rumahnya ya, dikucilkan dari komunitasnya, tidak dianggap ya, disepelekan ya, menjadi terbuang. Kenapa? Karena memperjuangkan agamanya. Kita di Indonesia ini sangat bersyukur, indah sekali beragama di negara ini. Kemudian ada hadis yang dibawakan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh
wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal. Man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad, ya, berkeyakinan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengkaitkan bahwa Nabi Muhammad adalah sebagaimana kita secara umum, manusia biasa, ya. Derajatnya sebagai manusia biasa, ya. Akan tetapi Allah pilih, Allah istimewakan, ya, menjadi penutup para nabi, dan itu menjadikan beliau manusia yang paling sempurna, manusia yang tidak pernah terlepas dari, manusia yang tidak pernah mendapatkan dosa karena semua dosa-dosanya sudah diampuni, ya. Nabi menambahkan Abdullah wa Rasuluh atau Abduhu wa Rasuluh adalah beliau takut sebagaimana yang telah menjangkiti umat-umat sebelum beliau, ya. Maka di sini setelah Abduhu wa Rasuluh, Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Setelah itu kalimatnya apa? Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Dan sesungguhnya Nabi Isa itu juga sama dengan saya, dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa juga hanya hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita banyak, ya, kita sudah mengetahui bahwa, ya, Nabi Isa sendiri disembah, ya, dijadikan Tuhan, dijadikan anak Allah, ya. Nabi tidak mau. Maka di dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW ya menjelaskan. Beliau bersabda, jangan pernah jadikan kuburku, ya, tempat untuk beribadah. Sebagaimana orang-orang Yahudi menjadikan tempat kuburan-kuburan orang soleh di antara mereka menjadi tempat ibadah juga. Kenapa? Karena jamaah sekalian, ya, awal mula kesyirikan yang ada di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena ghulu. Apa itu ghulu? Ghulu itu adalah berlebih-lebihan dalam beragama. Bagaimanakah terjadi kesyirikan di muka bumi ini? Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa umat Nabi Adam, ya, semuanya di dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Idris juga semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika Nabi Nuh diutus, ya, pada saat itulah banyak kesyirikan merajalela, ya. Banyak orang sudah mulai menyembah patung-patung berhala. Bagaimana awal kisah mula kesyirikan yang ada di muka bumi ini? Di sini, ya, kami membawakan riwayat, ya, cerita yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat yang cukup muda belia, tapi keilmuan beliau sangat mumpuni. Kenapa? Karena beliau pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil, ya. Doa khusus dari Nabi Muhammad SAW untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu fid din, wa ya Allah, ya Tuhanku, ya, faqihu fid din, pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini tentang agama, wa alimhu ta'wil, ya, dan ajarkanlah Abdullah bin Abbas ini ilmu ta'wil. Apa itu ilmu ta'wil? Ilmu ta'wil adalah ilmu tafsir, bagaimana menafsirkan Al-Quran. Maka apabila kita membahas tentang tafsir, banyak sekali riwayat-riwayat yang menafsirkan Al-Quran itu bersumber dari Abdullah bin Abbas. Padahal saat itu beliau masih sangat muda belia. Abdullah bin Abbas juga masih ada ikatan kerabat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang tahu ikatan kerabatannya apa? Wonten sing ngertos? Ya. Sedikit kita membahas tentang sejarah. Di sini Nabi Muhammad SAW ayahnya adalah Abdullah. Tunggale Abdullah itu ada siapa saja? Tadi sudah kita bahas satu, Abu Thalib. Selain Abu Thalib, ada salah satu paman beliau yang masuk Islam, yang menjadi syahid, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang terbunuh di perang Uhud, ya.
perang Uhud. Beliau terbunuh di perang Uhud dan dikuburkan di pemakaman Uhud. Ya. Pemakaman Uhud itu letaknya di kaki Gunung Uhud. Jadi kalau kita membahas tentang Gunung Uhud, ya, di sini mas-mas kalian jangan menganggap Gunung Uhud itu kayak gunung yang ada di Indonesia. Ya. Harus daki misalkan dadak sehari semalam. Ya. Apalagi kalau gunung yang tinggi-tinggi, dadak nginep ya 2 hari 3 hari baru nyampe puncaknya. Gunung-gunung di Arab Saudi itu rata-rata tidak tinggi, ya. Bahkan kalau masuk di dalam kategori gunung-gunung di Indonesia, ya, gunung di Arab Saudi itu bukan gunung, tapi hanya sekedar bukit saja, ya. Gunung Uhud itu bentuknya adalah pegunungan memanjang sepanjang kalau nggak salah sekitar 7 km, ya. Jadi kalau kita naik Gunung Uhud sampai puncaknya itu akan terlihat pemandangan yang indah dari kota Nabi Muhammad SAW. Ya, saya pernah 2 kali mendakinya, ya, dari bawah nyampe atas itu paling sekitar cuma 2-3 jam saja, ya, cukup cendek, ya. Kalau di Indonesia seperti gunung apa Mas? Merbabu 2-3 jam, kita ora, ya. Andong mungkin, andong, ya. Jadi saya biasanya mendaki itu sebelum subuh, ya. Sebelum subuh mendaki mungkin sekitar jam 3, jam 2 gitu, ya. Nanti nyampe atas waktu sholat subuh, ya, sholat di puncak Gunung Uhud, ya, sambil menikmati sunrise gitu. Ya. Tapi memang di Arab Saudi itu tidak model olahraga daki gunung, enggak ada, ya. Jadi ketika mendaki gitu orang-orang lihatnya bingung, wah kayak ngopo kayak kok doa kayak wong neng gunung. Ya. Pernah suatu ketika ada senior kami daki Gunung Uhud, ya. Karena dia mengambil rute yang salah ketika mendaki, ya, kemudian cegat sama polisi. Kenapa? Mencurigakan. Wah, karena bukan adatnya memang mendaki gunung. Ya. Kembali kepada cerita Hamzah tadi. Ya, Hamzah dimakamkan di perkuburan Uhud. Di situ kita sudah menyebutkan Abu Thalib. Ya, Abu Thalib mempunyai anak siapa? Ali. Ya. Kemudian Hamzah. Kemudian siapa lagi? Dari tadi ada pertama Abdullah yang ayah Nabi kita sendiri. Kemudian Abu Thalib, kemudian Hamzah, kemudian yang keempat ini adalah salah satu paman Nabi Muhammad SAW yang cukup terakhir masuk Islam, ya. Beliau adalah Abbas bin Abdul Muthalib, yang tidak lain dan tidak bukan adalah bapak dari siapa? Yang kita bahas tadi, seorang sahabat yang masih muda belia tapi keilmuannya sangat tinggi, yaitu adalah Abdullah bin Abbas, ya. Beliau masih termasuk Ahlu Bait. Kenapa? Karena pengertian Ahlu Bait adalah diambil dari Bani Hashim, ya. Bani Hashim itu berarti kakek buyut Nabi Muhammad SAW, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi ketika kita membahas tentang Ahlu Bait, itu bukan langsung dari keturunan Nabi saja, tidak. Ya, Ahlu Bait itu ada dari keturunan siapa? Buyut Nabi Muhammad SAW. Dari buyut ke bawah itu termasuk Ahlu Bait yang ada hukum-hukum fikih yang khusus untuk mereka yang tidak sama dengan kita. Salah satunya adalah mereka tidak menerima zakat. Nah, kemudian kita kembali kepada cerita Abdullah bin Abbas. Beliau menceritakan tentang kisah awal mula kesyirikan yang ada di bumi ini. Tadi kita sudah membahas bahwa Adam sampai Idris itu tidak ada kesyirikan yang terjadi. Baru setelah apa? Setelah lewat zaman Nabi Idris, barulah terjadi kesyirikan. Ya, sebelum membahas tentang kesyirikan tersebut, kita perlu membahas berapa tahun jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Ya, Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu adalah kurang lebih sekitar 10 kurun. Ya. 10 kurun di sini bukan abad, ya. 10 kurun itu adalah maksudnya 10 generasi. Ya. Kalau di sini misalkan generasi pertama Mas Amir, generasi kedua anaknya Mas Amir, generasi ketiga putune Mas Amir, generasi keempat buyute Mas Amir. Nah, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu adalah 10 keturunan. Ya. Kalau kita membahas umur kita, 10 keturunan itu tidak jauh. Paling-paling berapa tahun? Satu orang itu mungkin kita katakan 50 tahun. 50 tahun kali 5 berarti paling sekitar 500 tahun, ya. 10 keturunan itu 500 tahun.
Tapi ini berbeda. Umat-umat terdahulu umurnya jauh lebih panjang. Umurnya Nabi Nuh sendiri berapa tahun? 900 tahun, ya. Jadi kalau kita membahas ada 10 keturunan, berarti berapa tahun? Kurang lebih 10 dikali 900. Ya, 9.000 tahun, ya. Padahal Masehi berapa tahun? Masehi ini lagi 2000, ya. Ini jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh berapa? 9.000 tahun, Masya Allah, ya. Jadi bumi ini sudah tua, ya, sudah sangat tua, ya. Maka tidak heran apabila apa? Sudah banyak musibah, ya, sudah banyak malapetaka, sudah banyak bencana alam. Itu tidak heran. Kenapa? Karena umurnya sudah tua. Tidak mengherankan juga Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan hari kiamat dengan zaman beliau itu sangat dekat, ya. Beliau mempermisalkan seperti apa jarak antara zaman Nabi Muhammad dengan kiamat. Hanya sekedar jarak antara ini dengan ini, ya. Jarak antara kiamat dengan zaman Nabi Muhammad itu hanya sekedar segini, ya. Sudah sedikit sekali, ya. Maka Nabi Muhammad SAW banyak menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, banyak sekali dijelaskan. Apa kepentingan Nabi Muhammad SAW menjelaskan kiamat? Ya, tentunya adalah agar umat manusia mempersiapkannya. Ya, bahkan dijelaskan di dalam ayat Al-Quran sendiri. Ya, yas'alunaka anis-sa'ah. Gimana Mas Tebul? Qul innama ilmuha, saya malah jadi lupa nih, ya. Fima anta min dzikroha. Sebelum ayatnya itu apa? Jadi pada saat itu orang-orang menanyakan, ya, kapan terjadinya kiamat? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fima anta min dzikroha. Buat apa disebutkan, ya? Kiamat, ya. Tidak perlu disebutkan waktunya. Kenapa? Karena dia pasti datang. Yang dituntut kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana memanfaatkan kebaikan, ya, semaksimal apapun, ya, seminimal apapun kebaikan yang ada agar kita lakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Bahkan Nabi SAW memerintahkan apabila di hadapanmu sudah ada kiamat, sedangkan engkau, ya, sedang memegang apa? Biji kurma, ya. Apa yang diperintahkan Rasulullah SAW? Sudah kiamat nih, misalkan, ya. Dari ujung sana sudah mulai bum 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 misalkan, ya. Ini saya tidak menggambarkan kiamat sebagaimana kiamatnya, ya. Permisalan saja. Engkau sedang memakan kurma. Apa yang diperintahkan Nabi? Ya. Bijinya tanamlah. Padahal sudah jelas-jelas apa? Kiamat. Maksud Nabi apa? Kiamat kapan itu nggak penting waktunya, ya. Yang penting itu apa? Selama ada kebaikan di depan kita, ya, kita laksanakan kebaikan tersebut, ya. Apalagi, ya, ampunten, membahas-bahas, ya, menerka-nerka, ya, niteni, ya, apa kapan kiamat terjadi? Wah, kiamat terjadi tahun 2020, ya. Kiamat terjadi, wah, itu malah bikin rame, ya. Se-Indonesia rame dewe-dewe, bingung, ya. Apabila Ramadan, ya, tengah Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka akan keluar dukhon, ya. Wah, rame, ya. Rame sekali itu, ya. Tanggal 15 ternyata orang itu dukhon nih, diralat. Wah, sepertinya dukhon tidak jatuh pada 15 Ramadan kali ini, ya. Diralat gitu, ya. Nggak penting seperti itu, ya. Apabila kita ingin mengikuti kajian, cari kajian-kajian yang menambah kebaikan, ya. Al-Quran sendiri sudah menjelaskan kiamat kapan datang itu tidak penting. Fima anta min dzikroha, buat apa disebutkan lah, kok kita malah menerka-nerka, ya. Sengaja Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan dalil-dalil tentang kiamat, rata-rata itu umum, ya, umum semua. Keluar dukhon. Apa itu dukhon? Asap. Maksudnya asap tidak dijelaskan Nabi Muhammad SAW secara mendetail, ya. Kemudian Nabi menjelaskan apa? Orang-orang mulai berbangga membuat bangunan yang tinggi. Sudah ada sekarang? Sudah, ya. Kemudian apa? Ada yang bisa menyebutkan yang lain tanda-tanda kiamat?
keluar Dajjal, keluar Ya'juj dan Ma'juj gitu kan ya. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa Cina itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah ya, ini kita terlalu kelebihan materi kajian ya, jadi semuanya dibahas menerka-nerka. Nah, seperti itu ya, tidak perlu ditafsirkan ya. Kenapa? Kapanpun kiamat itu ya, insya Allah tetap semuanya akan datang. Yang dituntut dari kita adalah memanfaatkan kebaikan ya, sebanyak apapun di depan kita ya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Berapa tahun? Kurang lebih 1000 tahun ya, kita katakan 1000 tahun. Pada saat itu ya, dakwah itu selalu ada diisi oleh para nabi dan rasul. Nabi Idris mendakwahkan kepada kaumnya ya. Sampai ketika zaman Nabi Idris sudah terlewat, beberapa keturunan sudah terlewat ya, digantikan oleh orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang berilmu yang menggantikan mendakwahkan Islam. Atau kita bisa istilahkan adalah kiai-kiai ya. Kiai-kiai mendakwahkan Islam ya. Ada beberapa kiai ya. Nama-nama para kiai tersebut, ustadz-ustadz tersebut disebutkan di dalam surat Nuh ya. Ayat keberapa? Coba yang bawa ke Al-Quran bisa dicek masing-masing ya. Kita pelajari bersama tentang surat Nuh. Sangat jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama mereka. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam kehidupan ya, sejarah itu pasti akan berulang ya, dengan kisah yang sama plek. Ya, surat Nuh ya, surat Nuh itu di juz 29 setelah surat apa? Al-Ma'arij, kemudian surat Jin. Di situ disebutkan di dalam ayat yang ke-23 ya. Di sini surat Nuh adalah cerita bagaimana dakwah Nabi Nuh kepada umatnya. Ya. Ayatnya berbunyi bagaimana? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna. Nah, wa la tadharunna setelah ini adalah nama-nama orang-orang soleh pada zaman dahulu. Ya, yang pertama kiai-kiainya adalah namanya pertama adalah Wat. Kemudian yang kedua Suwa. Kemudian yang ketiga Yaghuth. Kemudian yang keempat Ya'uq. Kemudian yang kelima adalah Nasr ya, Nasro. Ini adalah 5 orang-orang ahli agama yang mendakwahkan Islam setelah zaman Nabi Idris ya. Yang namanya kehidupan pasti kematian akan menjemput, sebagaimana para ulama pada zaman ini. 5 orang ulama tersebut, 5 orang kiai tersebut meninggal ya. Meninggal, akhirnya apa? Akhirnya tidak banyak yang bisa melanjutkan estafet dakwah yang dilakukan oleh para 5 kiai ini ya. Generasi setelahnya ya datang bisikan setan. Apa yang dibisikkan? Kowe kangen pora karo Kiai Nasr ya. Kowe kangen pora karo Kiai Ya'uq ya. Namanya disebutkan di dalam Al-Quran sangat jelas. Apabila ingin menambah ilmu nanti bisa ditengok tafsir dari surat Nuh ayat ke-23 ya. Kowe kangen pora ketemu Kiai Ya'uq ya. Apa yang dibisikkan setan ya? Kamu kayaknya butuh deh ya, agar bisa mengenang jasa mereka ya, agar bisa teringat mereka ya. Kamu menggambar sesuatu ya. Menggambar sesuatu, apa yang digambar? Muka-muka mereka. Gambaro ya, tempel ono nang omahmu. Engko nek kowe pas lesung ibadah ya, melihat foto mereka gimana? Wah, iki guruku ndek men, aku kudu semangat sinau ibadah ya. Generasi setelah mereka. Generasi ini habis, datang generasi selanjutnya ya, 1000 tahun selanjutnya. Setan kembali menghasut. Wah, iki ketoke nek gambar ya kurang mantep. Kenapa? Yang namanya gambar ya. Gambar itu berapa dimensi? 2 dimensi ya.
Dua dimensi ora iso dicekel, isine gede elus-elus kayak kita kudu gawe sing kaya tenanan, ya. Akhirnya apa dibuat? Patung dibuat, ya. Dibuat patung diletakkan di rumah. Tujuannya apa? Bukan untuk disembah, tapi untuk menjadi pengingat. Ketika melihat patung iki, wah, iki patung kiai-kiaiku iki, aku kudu semangat ibadah. Mereka sudah mendakwahkan Islam, maka aku ya kudu semangat, ya, mendakwahkan Islam, mengamalkan ajaran Islam, ya. Generasi selanjutnya 1000 tahun kemudian, ya, anak cucu mereka, ya, melihat patung, ya, kira-kira patungnya dihormati atau tidak? Pasti dihormati. Kenapa? Iki sebagai perwujudan guru saya. Generasi selanjutnya datang, melihat nenek moyangnya menghormati apa? Patungnya. Wah, iki kok ketoke mbah-mbahku kabeh dong menghormati patung iki. Aku tak hormatilah patungnya. Sedikit demi sedikit bergeser sampai apa? Sampai para manusia, ya, menyembah patung tersebut, ya. Anggapannya apa? Anggapannya tetap baik, ya. Saya menyembah patung agar patung ini, ya, menyampaikan keinginan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang soleh. Kisah ini siapa yang menceritakan? Kisah ini yang menceritakan adalah Abdullah bin Abbas, ya. Siapanya Nabi Abdullah bin Abbas? Siapa mau? Ya. Tadi kan ada 4. Abdullah, bapak Nabi. Abdul Ali, siapa? Abu Thalib, Hamzah dan Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas anaknya Abbas. Abbas, ya, saudaranya Abdullah. Berarti Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Abbas ya, Pak? Sepupu, ya. Kata bukunya kurang mindoni nih Om. Jadi wah, saya mikir gitu. Iya, maksudnya ya tadi kan sudah digambarkan gitu. Berarti Abdullah dengan Abbas kakak adik, ya. Berarti ini kakak adik duwe anak, ya, anaknya Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Abbas apa? Sepupuan, seperti itu. Jadi seperti Mas Uki dengan Mbak Izah, ya, sepupuan. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Kisah ini diceritakan oleh beliau bagaimana terjadi awal mula kesyirikan yang ada di muka bumi ini, ya. Dari yang awalnya dari gambar, kemudian patung, kemudian disembah. Akhirnya diutuslah apa? Nuh alaihi salam untuk mendakwahkan kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu la tadharuna alihatakum, ya. Ketika Nabi Nuh mendakwahkan umatnya, apa yang disampaikan umatnya? Wa qalu la tadharuna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan, ya, Tuhan-Tuhan kalian. Siapa itu Tuhan-Tuhan kalian? Ya, wala tadharuna Wad, ya, jangan tinggalkan Wad, ya, Ya'uq, Yaghuth, Nasra. Ini adalah bagaimana makar setan, ya, agar umat manusia tergiring untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya hanya menghormati, tapi penghormatan tersebut melebihi apa yang sudah menjadi sunatullah kepada sesama manusia. Penghormatan sesama manusia, ya, itu adalah hanya penghormatan sebagaimana ketika ayah dengan anaknya penghormatan biasa saja. Ketika murid dengan gurunya, ya, penghormatan harus, tapi tidak boleh sampai menempatkan seorang yang lebih tinggi dari kita dengan penghormatan yang sangat-sangat melebihi batas wajar normal. Seperti misalkan ada seorang guru, ya, seorang syekh, seorang kiai, ya, muridnya menghormati sampai mencium kakinya. Banyak seperti ini kita dapatkan di Indonesia. Ketika kita tanyakan, loh kok seperti itu? Loh ini kan saya menghormati, ya, saya ikhtiram, ya, saya ikhtiram kepada guru saya. Tapi ikhtiram ini menyerupai sebagaimana ikhtiram kita, penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Salat. Kita mencium tanah untuk apa? Membesarkan Allah Subhanahu wa taala, menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan serendah-rendahnya. Maka tunduk kita yang seperti itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehormatan
yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ternyata justru malah menjadi sarana kesyirikan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ternyata sebagaimana yang kami sebutkan tadi, sejarah itu selalunya berulang. Kesyirikan yang ada di muka bumi ini ternyata juga berulang di mana? Tanah kita tercinta Indonesia Raya. Banyak orang-orang soleh, ya, seorang guru besar, seorang kiai, seorang ustadz, ya, yang ilmunya sangat masya Allah, ya, keikhlasannya tiada tara ketika mendakwahi, ya, orang-orang kampung sekitarnya. Ketika sudah meninggal, apa yang dilakukan orang-orang sekitarnya? Menghormatinya dengan penghormatan yang melebihi, ya, kodrat dia sebagai manusia. Bahkan meminta apa? Kepada kuburannya. Nabi SAW sudah sangat tegas bahwa yang namanya orang mati ya sudah mati saja, ya, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi bahaya. Sudah, alamnya sudah berbeda, ya. Sebagaimana kita ketika hidup di dunia, apakah kita bisa balik ke alam, ya? Sebelum di dunia kita di mana? Di perut ibu kita. Apakah kita bisa balik ke perut ibu kita? Tidak bisa. Maka sebagaimana yang sudah mati tidak bisa kembali hidup. Wah, ngapusi mas, aku ndek mambengi ketemu, ya, pas balik kok kajian aku ketemu mbahku padahal wis 10 tahun wis meninggal, ya, seperti itu, ya. Yang perlu diketahui itu bukan mbah kita, tapi siapa? Itu adalah jin yang menyamar seperti mbah kita, ya. Jadi yang sudah meninggal tidak akan pernah bisa memberikan manfaat ataupun tidak bisa memberikan mara bahaya. Dan masya Allah, ya, saya sendiri mendengarkan kisah tentang, ya, kampung di sini, ya, bagaimana dulu awal tahun 90-an, ya, sangat ramai, ya, setiap apa mas malam Jumat, ya, banyak bawa kenduri bawa sesajen kepada siapa? Ya, Mbah Sarifuddin, ya, rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat terbaik di sisinya. Tentu kita tidak mengingkari bahwa beliau, ya, jasa beliau, ya, mendakwahi kampung Gading sini, ya. Dengan jasa beliau lah banyak sekali kiai-kiai dari Gading sini. Dulu pertama kali ketika saya akan menikah, ya, saya cerita dengan guru saya. Kebetulan guru saya juga asli orang Klaten. Dan ternyata saya baru tahu ternyata guru saya juga lulusan PGA, ya. Baru tahu ketika setelah menikah. Saya bilang, Ustadz, saya mau menikah dengan seorang akhwat, ya, rumahnya di Gading Tulung. Wah, itu isinya santri kabeh di situ, ya. Agamanya kuat di situ, masya Allah, ya. Saya waktu itu nggih kaget, ya. Gimana kagetnya? Ketika saya melamar, ya, pertama kali saya ke Gading ini, ya, waktu melamar istri saya. Jadi jalan biasa yang tampaknya rumahnya masih banyak renggang-renggang gitu, ya, sawah-sawah gitu, ya. Ketika sudah melewati jembatan, kok sempit banget, ya. Saya melihat ke depan itu, ya, enek pertelon kayak. Wih, kayak mobil apa iso lewat. Itu adalah yang pertama kali saya pikirkan, kenapa aku ketoknya sempit banget gitu, ya. Belok ke kiri, wih, kok kenapa ini kok omah-omahnya do rengkat-rengkat, ya. Karena hitungannya di Gading ini ya kampung biasa. Kita tidak bisa mendapatkan kampung yang serapat kampung Gading Tulung ini, ya. Yang hitungannya kampung yang jauh dari kota loh, ya. Gading Tulung hitungannya jauh dari kota Klaten, ya. Di sini rumah rapat. Wah, iki mesti kampung ini, ya, kalau saya hitung-hitungan kasar, ya, sudah ada sejak sekitar berapa tahun? Oh, lama sekali, ya. Kalau tadi kita ngomong hitung-hitungan generasi, ya, kalau sudah rumahnya rampet-rampet seperti ini, ya, ini mungkin sudah sekitar dari sejak tahun mungkin sekitar 1800-an, ya. Di sini sudah lumayan padat, 1800, 1900 tambah padat lagi, ya. Rapat, ya. Kemudian saya ngobrol dengan bapak, cerita juga, dakwah di sini masya Allah sekali, ya. Tidak didapatkan di kampung-kampung yang lain.
Makanya biasanya nek wong Klaten zaman dulu ya. Ini kenapa saya cerita padahal saya bukan orang Klaten. Ya dapat cerita dari guru saya tadi dan dari bapak juga. Pokoknya nek di luar Gading ya, kenalan ya, ngakune seko Gading Santren, Gading Tulung dan Gading Sawahan mesti langsung dikon imam. Mesti langsung dikon kultum ya. Kenapa? Karena Masya Allah ini adalah kampung santri semuanya pada zaman dahulu ya, rapat-rapat ya. Kita cobalah cari ya kampung yang lebih ramai daripada Gading Tulung, Gading Santren dan Sawahan ya di Jawa Tengah ini ya. Saya bisa menjamin tidak ada satupun kampung yang lebih padat daripada Gading Tulung ini ya. Yang hitungannya apa? Yang hitungannya kampung, bukan di kota. Oh enak mas, ning Solo kayak Jebres kayak ya rame rapet-rapet omai, ya itu kan kota. Namanya kota itu sudah sejak zaman dahulu, ini karena hitungnya kampung gitu ya. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi ya para sesepuh kita ya memperjuangkan agama Islam ya. Tahun 90-an maka Mbah Syarifuddin setiap malam Jumat selalunya ada yang datang nggawa apa sesajen. Bar nggawa sesajen mulai-mulai nggawa apa mas? Banyu ya. Karo lumut. Keroi lumut ya. Ini yang kecil-kecil tahu semua kan ya. Cerita-cerita seperti ini harus ya dilestarikan ya untuk generasi-generasi yang kecil-kecil ini. Jangan sampai cerita-cerita tersebut hilang tertelan zaman. Jujur, setelah saya benar-benar mendalami ya Gading Tulung itu ya, saya mencari di Google nih Pak Bu ya. Tak goleki Gading Tulung, Gading Santren, Gading Sawahan. Sejarahnya apa toh? Kok iso ono kampung sepadat ini yang jauh dari kota? Ternyata saya tidak bisa menemukan satupun cerita ya tentang kampung ini. Ini adalah saya pasrahkan kepada generasi setelahnya, ya, generasi-generasi Z yang melek teknologi. Jangan sampai sejarah kampung kita tergila zaman. Jangan sampai sejarah kampung kita nggak ada orang tahu, ya. Dengan segala cerita magisnya tentunya, ya. Jarene beduk kene ngalai beduk keraton, wah, ya. Itu orang Jawa itu pasti tidak lepas dengan cerita-cerita seperti itu ya. Yang seperti itu ya dihilangkan saja ya. Atau misalkan maling nek wis mlebu ora iso metu meneh. Ya. Itu ya jelas ya. Kenapa? Ya melihat kampung yang sepadat ini ya, mungkin juga isinya santri kabeh kan. Ya. Santri itu dijaga malaikat. Jadi kemungkinan kampung ini juga dijaga malaikat. Bahkan orang ketika ingin masuk ya, menginginkan bahaya, muter-muter sama malaikat, diputer-puter oleh iso metu seperti itu ya. Salah satu hal yang ya ini tadi cerita ini harus disalurkan kepada generasi setelahnya, jangan sampai hilang tertelan zaman. Kebetulan cerita juga ya, dengan kampung ini dulu pertama kali saya mampir di rumah ya, waktu itu lupa mau ngurus apa, yang jelas sebelum menikah. Pada saat itu kalau nggak salah malam-malam maghrib itu mas ya, saya sholat, kemudian setelah maghrib bapak ngajak nyolat ke jenazah ya. Waktu itu kalau nggak salah sekitar bulan Agustus September mungkin ya. Yang meninggal itu di dekat MI Gading itu, rumahnya kiri jalan ngarepe kosongan tanah lapang gitu ya. Omai sinten niku mas? Ya kesupen nggih, soalnya sudah lumayan lama ya. Ketika saya diajak bapak goncengan dengan motor ya, yang membuat takjub saya pribadi banyak sekali ya orang kampung yang berbondong-bondong menyolatkan siapa? Menyolatkan si mayit. Bahkan ibu-ibu ya. Jadi setelah itu saya ngobrol dengan bapak cerita, oh, memang begitu Mas Sobri. Di sini itu nek modele layat biasanya bar salat langsung pripun? Rombongan bapak ibu kabeh nyolatke. Ya. Ini adalah salah satu sunnah yang sangat mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Hak seorang muslim yang meninggal apa itu? Disolatkan. Kalau di kampung-kampung yang lain tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian ya.
Biasanya nyolat kene yo gur sak rombongan, sak uprit. Mungkin banyak, tapi enggak rame. Di sini tuh Masya Allah kabeh nyolatke 30 teko meneh, 30 lagi, 30 rame enggak ada habisnya. Masya Allah, indah ya. Indah meninggal di Gading itu. Kenapa? Akeh sing nyolatke. Orang yang menyolatkan kita, maka tentu secara otomatis akan mendoakan kita. Nabi Muhammad SAW ya bersabda, apabila ada seorang mayit meninggal, kemudian ada 40 orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ikut mensolatkan, maka apa ganjarannya? Allah akan berikan surga kepadanya. Ya. Jadi cerita-cerita seperti ini harus dinguri-nguri agar generasi yang kecil-kecil ini tidak terlupa dengan sejarah Gading ini. Ya. Termasuk kemarin kapan itu? Waktu itu saya ngisi pengajian di Gading Santren. Biasanya saya berangkat dengan Umuh, ya ngobrol tentang lupa nih, kesupen kalau Umuh ngobrol yang lupa. Tapi yang jelas intinya adalah Umuh ngasih tahu saya di Gading ini Mas, zaman dek ben iki nek wis dino Jumat, ya, pripun niku? Semua aktivitas sing jenenge kerja, sing jenenge ngarit, sing jenenge mancing, sing jenenge napa meleh ternak libur kabeh. Ya, meliburkan diri semuanya. Coba ini ajaran siapa ini? Ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Loh kok ngoten, Mas? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari raya orang Muslim itu hari Jumat. Hari raya berarti yo seneng-seneng, bahagia, gembira, ngaso wae ning omah. Berputarnya zaman, orang-orang Kristen menguasai apa? Roda perputaran dunia. Liburnya ganti dino Minggu. Sakniki kula tanglet. Nek dino Minggu enek sing sibuk ora ning njaba, sing kerja pola libur tengok-tengok ning omah. Mumpung libur aku tengok-tengok lah ya. Gloso ya. Gading Tulung ternyata hari Jumat dulu liburnya Mas. Ini Mas-mas tahu semua toh? Atau jangan-jangan ada yang nggak tahu juga ini? Nah. Oh, nih Mas Anam ya. Sekolah libur hari Jumat. Mana ada sekarang sekolah libur hari Jumat? Sakniki sing libure dina Jumat niku namung pondok. Kenapa pondok libur hari Jumat? Yaitu tadi, hari Jumat itu hari raya. Maka nggak usah banyak acara di luar, kita nikmati bersama keluarga. Seperti itu ya. Cerita-cerita yang harus dihidupkan, nggak boleh mati. Orang-orang di sini dahulu adalah mentauhidkan Allah. Orang-orang di sini dulu semangat Islamnya sangat tinggi. Ya, ini para mas-mas ini benar-benar ini tugas dari saya pribadi untuk para generasi Z. Ya, ini generasi Z ya. Walaupun ada Z dan ada apa? Generasi Z. Satunya apa Mas? Sing JABG cilik-cilik ini. X. Ada nama lainnya ya. Z itu adalah seangkatan saya ya, generasi bukan ya, milenium kita ya. Kita milenium, setelah itu generasi Z ya. Z itu berarti mas-mas ini ya. Ini tugas saya pribadi ya, mas-mas sekalian, silahkan diwawancara mbah-mbah yang ada di kampung kita, sesepuh yang ada di kampung kita ya. Apa yang dicari? Cerita-cerita tentang kampung kita yang indah ini. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Bikin website ya, sejarah Gading Tulung, Gading Santren, Gading Sawahan. Masukkan semua cerita di situ. Cerita-cerita hikmah, cerita-cerita penuh dakwah, cerita-cerita penuh apa? Motivasi agar kaum-kaum yang muda-muda ini tetap semangat bahwa dulu nenek moyangku ning kene iki kabeh santri ya. Semuanya semangat ya. Menjalankan syariat Islam itu mempeng sekali ya. Itu tadi adalah ya Jumat tadi. Maka dulu itu saya sempat bingung, bukan bingung juga sih. Ketika melihat bapak itu setiap hari Jumat pasti nggak pernah ke pabrik ya Mas ya. Jumat orang pernah neng pabrik, Jumat nggak pernah ke proyek, Jumat nggak pernah apa-apa. Biasanya cuma di rumah saja.
Ya, paling ora cuma ngelihat proyek-proyek yang di deket-deket sini, entah ngelihat masjid, entah ngelihat sebelah, ya nggak pernah kemana-mana. Ya. Iki kenapa toh? Kok bapak ini setiap hari Jumat ini nggak pernah kemana-mana? Ya ternyata saya bisa mendapatkan jawaban itu dari siapa? Ummu. Ya. Ini adalah apa? Kebiasaan orang-orang dulu. Nek wis dino Jumat, wis ora nyang ndi-ndi wis ning omah wae, ya. Wis engko persiapan sholat Jumat seperti itu. Ya, Masya Allah, ini hal-hal yang harus dihidupkan ya dari kampung kita ini. Jangan sampai tertelan zaman. Ya, cerita indah ini jangan sampai anak-anak cucu kita ini nanti nggak tahu sespesial ini Gading Tulung itu ya. Itu tadi. Nah, kemudian Mbah Syarifuddin tadi, Masya Allah ya, orang-orang datang setelahnya ternyata ya menghormati, melebihi apa yang telah Allah jatahkan kepada manusia. Sampai apa? Menganggap semuanya itu adalah berkah, menganggap semuanya itu adalah apa lagi? Mukjizat. Ya. Nabi Muhammad SAW sudah menegaskan bahwa yang sudah mati, ya sudah mati, tidak bisa memberikan apa? Manfaat ataupun bahaya. Maka ketika kita meminta, langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh meminta lewat orang lain atau bertawasul lewat orang lain, diperbolehkan. Bagaimana? Tentu ada tata caranya. Sebagaimana banyak para sahabat Nabi ya datang kepada Nabi minta didoakan. Boleh? Boleh. Kenapa? Nabi masih hidup, masih mampu meminta. Ya. Yang disunahkan Nabi ketika kita mengubur mayat, ya. Apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW? Yang diperintahkan adalah kita mendoakan mayit tersebut. Kenapa? Karena mayit ora iso dongo. Sing dongo sapa? Wong urip, ya. Wong mati ora obah. Nek obah, nek urip, wah salah iki. Urip ibadah, orang golek duit. Ya seperti itu ya. Ini wong Jawa kan ya, mati ya, ora obah, obah medeni bocah. Seperti itu enggak bakal. Maka yang diperintahkan Nabi apa? Doa kepada si mayit, bukan datang kepada kuburan meminta, Mbah. Ya. Aku arep bojo tapi durung ono calon, iki dongake yo, Mbah, gitu. Ya. Penghormatan yang berlebihan yang akhirnya apa? Yang akhirnya terjadi sebagaimana umat Nabi Nuh. Ya, orang-orang soleh yang mendakwahkan akidah, yang mendakwahkan Islam justru malah disembah seperti itu. Oke, cekap semanten ceramah untuk kesempatan pada malam hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan setengah hadis pada esok hari esok. Ya, semoga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengkaji agama kita, menambah hasanah keislaman kita, menambah keilmuan kita. Karena apa? Karena salah satu bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk menuntut ilmu, ya. Itu adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah ingin hambanya itu menjadi baik, apa yang Allah lakukan? Yufaqihu fiddin. Allah akan memahamkan orang tersebut tentang perkara urusan agama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.